Setelah Anda paham manualnya, mestinya Anda bisa tuangkan itu di dalam robot. Kalau Anda misalkan menguasai manual, kemudian Anda misalkan melihat ini leverage-nya 1:1, maka tentunya secara logika penggunaan robot jauh lebih aman daripada diterapkan yang mengandung leverage, apalagi leverage-nya 1:500, 1:1000, karena makin besar leverage, Anda makin diizinkan untuk entry dengan lot yang semakin besar, dan itu berbahaya. Jadi, ya, kalau Anda menggunakan robot, itu bisa dua hal. Pertama, robotnya Anda yang buat dengan menyewa programmer, tentu itu ada harga yang harus dibayar dong. Kan begitu. Anda udah dapat nih sistemnya secara manual. Anda tuangkan dalam bentuk robot. Anda kan tidak bisa bahasa pemrograman, tapi Anda tahu logikanya. Logika sederhananya tadilah yang saya katakan. Tarik Fibonacci ya dari kiri ke kanan, terendah ke tertinggi, setiap dia koreksi di level-level 50%, 61,8%, di koin-koin 20 besar, di blue chip entry buy. Dengan mekanisme itu tadi, berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Oke, itu manual. Alternatif pertama, Anda mau jadikan robot, Anda sewa programmer, panggil, bayar, nggak murah. Alternatif kedua, Anda sewa robot atau beli robot. Tapi poin utamanya adalah, perhatikan, Anda tahu logika di balik kenapa robot itu entry, gitu loh. Yang terjadi kan nggak seperti itu. Wah, robotnya buka buy gold. Profit 1% sehari, senang. Ditanya, kenapa? Robotnya entry buy di gold, nggak tahu. Nah, itu menurut saya nggak benar. Karena begini ya, ada dua tipe di dalam Anda memasuki dunia trading. Satu tipe trader, satu tipe investor. Untuk trader, Anda harus memahami semua dengan lengkap, sampai ke analisa teknikal, fundamental, dan lain sebagainya. Untuk jadi investor, Anda nggak harus memahami lengkap, tapi Anda paham bagaimana menghindari resiko kejahatan, tadi saya bilang. Yang kedua, bagaimana menghindari kesalahan dalam mengelola yang Anda percayakan kepada orang lain, dengan Anda mengetahui logika programmingnya dan money manajemennya. Dan itu berarti Anda bisa jadi investor. Saya nggak bilang Anda duduk diam dapat duit dolar, enggak. Karena duduk diam dapat duit dolar itu kan buat orang yang nggak paham, maunya terima beres. Anda investor bukan berarti terima beres. Anda harus paham itu cara kerja robotnya. Coach, udahlah, langsung aja to the point, Coach, jualan robot ya. Taruhlah iya. Tetapi kan Anda lihat, modeling saya menyampaikan sesuatu tuh harus jelas dulu gitu loh. Nah ini. Nah sebaliknya kalau Anda memang tidak mau apa yang misalkan nanti saya sampaikan, ya sudah, paling tidak Anda dapat edukasi, kan begitu. Itu tujuan saya. Artinya gini loh, saya memberikan informasi, jangan dilarang. Soal Anda mau mengadopsi atau tidak, itu hak Anda. Sama seperti hak saya dalam menyampaikan sesuatu. Tetapi Anda harus punya filter, dan Anda harus bisa melihat karakter dari orang yang menawarkan sesuatu. Di sini sekali lagi,
Saya ingin menyiapkan Anda mau jadi trader atau mau jadi investor. Trader, Anda aktif entry exit. Tuh trader. Kalau saya ingin menyatakan seperti ini, saya mau di forex, gold, saham, saya jadi trader. Tidak menjadi investor, dan untuk menjadi investor itu saya perlu robot. Kenapa? Karena robot nggak bisa di saham, walaupun aman. Karena 1:1 dan blue chip. Jadi gimana, Coach? Di kripto, resikonya sama seperti saham, dia bisa robot. Jadi kenapa nggak saya combine di forex gold, saya trading manual, sama seperti di saham, sebetulnya saya mau di saham bisa pakai robot. Cuma masalahnya nggak bisa. Nah, kebetulan ada yang bisa apa? Cryptocurrency. Jadi bukan saya tidak konsisten untuk menentang robot. Saya nggak pernah menentang robot dari dulu pun. Anda silakan cek video saya. Yang saya sampaikan adalah pahami logika programming, kenapa dia entry. Dan Anda harus paham logika programming kenapa dia entry itu didukung nggak oleh keamanan dana. Dalam hal apa? Leverage. Kenapa? Karena cryptocurrency, saham nggak ada leverage-nya. Terlepas itu spot atau enggak, terserah. Nanti, robot pun, di dalam Anda menanganinya, itu bisa 3, gitu loh. 1, default dari perusahaan yang membuatnya, di mana perusahaan yang membuatnya itu bertanggung jawab, background-nya siapa, kita kenal, bahkan mungkin aktif di sosial media, nggak ngumpet, dan kemudian juga ya logika kenapa dia buka posisi itu terbuka gitu loh. Oh, kalau terbuka begitu, saya bisa dong coach buat sendiri. Memang bisa, tetapi apakah semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan? Itu pertanyaannya. Belum tentu loh. Jadi kayak misalkan nih, saya mendapatkan robot, saya bisa membuat robot itu. Cuma saya pikir, capek lah, hargailah orang yang buat, bayarlah. Nanti kalau misalkan ini dibajak, nih ekonomi nggak mutar nih. Kadang saya berpikir seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, nanti kalau Anda menggunakan robot, Anda harus tahu settingannya. Karena robot itu bekerja berdasarkan apa yang diinput oleh manusia. Kalau sistem robotnya udah bagus, tapi yang menginputnya itu tidak benar, kurang tepat men-settingnya, bisa menjadi kurang powerful. Makanya nanti ada settingan default bawaan dari perusahaan, settingan dari pembuatnya, ada custom. Custom itu kita yang menyeting. Ada kita mengikuti, follow. Follow itu kayak ngikutin kayak copy trade gitu loh. Kayak copy trade, ikut si ini ikut si ini Jadi ada 3 nih pilihan dari robot ini. Nah, itu ada nggak? Dan sekali lagi, kita harus pahami semua logika programmingnya, logika kenapa dia entry, bagaimana money manajemennya, kemudian juga settingan-settingannya. Nah, sekarang lanjut sedikit lagi, gimana proses untuk memulai trading kripto? Mirip seperti trading forex gold. Pertama, buka akun dan verifikasi di toko kripto dan lakukanlah verifikasi. Verifikasi itu namanya istilahnya KYC ya. Saya lupa nih singkatannya apa. Buka di toko kripto, ini langsung saja, saya punya referral. Anda nggak lewat saya, Anda lewat saya, nggak ada Anda dirugikan sama sekali. Tapi kalau Anda lewat saya diuntungkan. Bisa diterima nggak? Jadi poinnya begini, Anda mau membuat saya senang nggak? Itu aja. Karena Anda membuat saya senang, nggak ada ruginya. Karena referral itu bukan dari Anda. Saya mendapatkan, ini saya to the point ya, saya mendapatkan sesuatu kalau Anda mendaftarkan dari link ini. Gitu kan? Saya mendapatkan sesuatu dari toko kriptonya.
Tapi kalau Anda lewat referral, saya umpamanya, paling tidak Anda menghargai saya karena sudah berbagi. Intinya itu aja. Ya, ini bit.ly/daftar toko kripto NS. NS itu Novri Simanjuntak. Terus ya udah. Ini enaknya ya, kalau di toko kripto Anda bisa langsung dari rupiah setornya. Jadi store pakai rupiah loh, dan tidak menggunakan rekening pihak ketiga, langsung ke rekening toko kriptonya, dan toko kripto itu terregistrasi di Bapepti. Jadi aman nggak? Ya aman. Dan ribet nggak? Ya enggak, karena kan dari rupiah. Nanti oleh toko kripto, rupiah Anda dikonvert jadi BIDR. Nah, BIDR ini stabil coin. Kira-kira nilainya sama lah, ceritanya gitu. Jadi kalau misalkan Anda setor 5,4 juta, misalkan, maka nanti masuk BIDR segitu, 5,4 juta juga. Kemudian apakah dari BIDR ini bisa trading? Bisa kalau di toko kripto. Nah, untuk bisa menjalankan robotnya, harus ke Binance. Jadi nanti di toko kripto ya, Anda convert dari BIDR ke USDT. USDT apalagi tuh Coach? USDT itu stabil koinnya untuk dolar. BIDR stabil koinnya untuk rupiah. Jadi satu BIDR kira-kira sama dengan 1 rupiah. Makanya kalau Anda ingin misalkan setor 5 juta dengan rupiah, maka masuk BIDR-nya 5 juta. Terus kemudian nanti Anda harus convert ke USDT. Kira-kira, karena USDT ini juga stabil coin, 1 USDT itu 1 dolar. Sehingga kalau misalkan Anda punya uang 5 juta, taruhlah misalkan supaya gampang ingatnya ya, karena kan kursnya floating nih, 14 sekian, ya sudah, 5 juta bagi 14 sekian, jadilah itu USDT. Nah, nanti Anda buka akun di Binance, sama linknya ini juga, dari toko kripto, nanti Anda ada transfer ke Binance. Nah, Anda juga bisa nih, login ke toko kripto dari account Binance, jadi connect. Dan exchange Indonesia yang lain nggak bisa. Terus mulai trading. Mulai tradingnya terserah, mau pakai bot atau enggak. Kalau pakai bot harus di Binance. Kalau nggak pakai bot, boleh di Binance, boleh di toko kripto. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sementara ini saya sebetulnya ada grup ya untuk khusus kripto. Silakan kalau Anda mau join di chat. Nanti saya akan menyampaikan juga edukasi-edukasi yang lain dan berita-berita terbaru mengenai cryptocurrency ya. Saya akan update terus karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada akhirnya setelah forex, gold, dan saham. Jadi saya trading di 4 instrumen. Seperti itu kira-kira. Oke, silahkan saya serahkan ke